Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Putranifedi dengan NPM 2024-21-0061. Pada video kali ini, saya ingin membahas proyek tugas akhir saya dari mata kuliah Analisis Visualisasi Data dari dosen yang diajar oleh Ibu Faradila SSI MKOM yang selaku sebagai dosen pembimbing saya juga. Nah, untuk datasetnya, sini saya mengambil review skincare dari aplikasi Sephora. Eits, bentar, aku jelasin dulu kenapa aku milih datasetnya itu tentang skincare. Jadi, alasan aku mengambil dataset tentang skincare karena banyak anak muda sekarang, terutama perempuan, itu kadang kebingungan atau kesulitan untuk mencari review skincare yang jujur dan sesuai dengan rekomendasi kulit mereka. That's why aku mengambil data tentang skincare. Tanpa bertunggu lama-lama, yuk kita masuk yuk ke pembahasan datasetnya. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan datasetnya. Pada awal, di sini saya memasukkan data ke dalam Google Colab untuk memastikannya, kemudian menginstal Plotly agar dapat membuat dashboardnya. Kemudian import Panda agar dapat memproses datanya, kemudian import NumPy untuk melihat data numeriknya. Kemudian di sini saya mengunzip data Sephora dikarenakan dia masih dalam folder, belum termasuk dalam file. Kemudian dfhead ini berfungsi untuk menunjukkan data awal atau ringkasan datanya. Di sini kita dapat melihat untuk kolomnya terdapat ada ID produk, ID brand, nama brand, loss count, rating produk, review, size, variation type, nilai variation value, online only, out of stock, Sephora exclusive, highlights, primary kategori, secondary kategori, tertiary kategori, child count, child max price, dan terakhir itu child main price. Ini kenapa titik 3 dikarenakan datanya itu unknown, tidak diketahui karena banyak data yang kosong, jadi saya lewatkan. Kemudian di sini saya ngeprint agar mengetahui ada berapa jumlah baris dalam dataset tersebut. Ternyata terdapat jumlahnya itu ada 8.494. Kemudian di sini info, di sini saya agar tahu jumlah dataset ini ada berapa saja dan kita akan mengecek jumlah non-nullnya berapa dan count-nya berapa dan jenis data tipe datanya apa. Di sini terdapat 26 baris. Kemudian di sini saya memasukkan is null di sini untuk melihat apakah ada data yang belum terisi atau sudah terisi. Dapat dilihat di sini masih ada data yang masih kosong isinya, yaitu ada rating, reviews, size, variation type, variation value, variation dex, ingredients, value price dalam dolar, sale price dolar. Kemudian itu ada highlights, secondary kategori, tertiary kategori, dan masih ada lagi. Dikarenakan data ini masih ada yang kosong, di sini kita akan mengamputasi data. Nah, di sini saya memasukkan kode agar data dapat diamputasi. Kemudian saya memilih hanya 1000 data saja karena untuk memenuhi kriteria tugas. Kemudian di sini jumlah nilai datanya itu sudah hilang karena sudah saya amputasi. Nah, ini merupakan hasil data yang sudah saya amputasi. Dan sudah memilih 1000 baris data pertama. Nah, ini 1000 baris pertama yang sudah diimputasi ya. Tetap dengan jumlah akhir tadi yaitu 26. Kemudian di sini saya memilih 5 baris pertama untuk contoh awalnya dari dataset tersebut. Di sini ada tentang parfum semua, fragrance data very set, La Habana EOD parfum, Rainbow Bar EOD parfum, Casway EOD parfum, Purple Haze EOD parfum. Di sini kita dapat melihat ukurannya ada 50 ml, 100 ml, dan ada ratingnya juga dari bintang 3 sampai bintang 4,4. Di sini saya memasukkan kode perintah yaitu untuk melihat apakah ada data yang duplikat, dan kita lihat ternyata di sini tidak ada data yang duplikat. Kemudian saya untuk melakukan record itu merupakan hasil data sebelumnya itu ada 8.494. Dan ini untuk mendeskripsikan hasil nilai dari setiap baris yang ada di dalam dataset tersebut. Dapat kita lihat di sini ada count-nya, min-nya rata-rata, STD-nya minimal, ada persenannya juga, ada 5%, 50%, hingga yang paling maksimal. Dan ini untuk bar-nya, di sini saya memakai bar chart distribusi. Saya memilih
di sininya sebagai primary kategori ya, dan sebagai count untuk jumlah produk. Nah, dapat kita terlihat di sini ya distribusi produknya berdasarkan primary kategori itu. Di sini ada untuk rambut, makeup, wangi-wangian badan, skincare, ukuran mini kayak travel kit gitu, peralatan mandi, dan alat-alat buat perawatan gitu kayak sikat atau sejenisnya. Nah, di sini dapat kita terlihat jumlah produk paling banyak itu untuk perawatan rambut ya, yang bertotal 333. Dan di sini paling sedikit itu tentang untuk alat-alat persikatan ya, sikat-sikat gitu. Totalnya di sini ada 5 produk. Dan pertengahan di sini kita mempunyai skincare yaitu berjumlah 151 produk. Ini untuk primary kategorinya. Kemudian untuk histogram ini distribusi rating. Nah, sebelumnya lanjut ke histogram, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih kenapa bar chart. Karena di sini dia akan menunjukkan perbandingan banyak produk yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 produk. Jadi makanya di sini saya memilih bar chart untuk bagian baris primary kategori produk utama. Nah, untuk rating ini kenapa memakai histogram dikarenakan karena produknya ini beragam dan juga tersebar luas ya. Jadi di sini saya memilih histogram. Dapat kita lihat itu yang paling atas itu ratingnya itu tentang sikat-sikatan, dan juga karena produknya dikit kan dari sebelumnya. Nih. Cuman ada 5. Dan juga di sini ada bagian rambut. Dia mendominasi paling banyak. Kemudian ada yang ini ya di atas rambut nih, bagian travel kit gitu. Kemudian scatter plot, ini hubungan rating sama loves count. Nah, di sini dapat kita lihat ya, hubungannya itu kategori utama produk dari ratingnya itu jumlah likes-nya. Nah, loves count itu artinya jumlah peminat dari produk tersebut sangat banyak sekali, dari 0 hingga ke 800.000. Kemudian untuk ratingnya dari 0 hingga bintang 5. Dapat kita lihat ya, yang paling atas di sini itu kategori makeup, karena pasti didominasi oleh perempuan. Kemudian di sini paling rendahnya juga di sini makeup juga atas nama brand Anastasia Beverly Hills. Yang paling atas ini Anastasia Beverly Hills juga brandnya. Oh, ini pensil alis, dan ini brow kit sejenis untuk alis juga. Dan untuk bagian birunya di sini skincare itu ada Water Fresh Moisturizer dari Bobbi Brown. Dan kemudian untuk visualisasi data peta. Nah, di sini saya menampilkan peta dikarenakan di sini datasetnya tidak menampilkan letak geografis ataupun garis khatulistiwa, jadi saya hanya menampilkan datanya seperti ini saja. Karena dari datasetnya tidak menunjukkan data persebaran luas, jadi di sini saya memenuhi kriteria tugas untuk menampilkan petanya saja. Nah, dan ini kita akan masuk ke dashboard visualisasi data produk menggunakan Plotly. Ini untuk data Plotly-nya. Dashboardnya di sini kita sesuai sama yang di awal tadi, itu ada untuk rambut, ada makeup, wangi-wangian, skincare, travel kit, mini size, bath and body, tools, and brush. Kemudian ada rating produk juga. Dan ada hubungan antara rating dan loves count juga. Dan ini saya menggunakan Grok juga untuk dashboard tampilan awalnya lewat website. Nah, ini dia. Di sini kita akan melihat data yang sama juga ya pada awalnya. Tapi di sini saya menggunakan website Grok untuk menampilkan dashboardnya. Sama pada awalnya di sini distribusi produk menggunakan bar chart, itu paling tinggi didominasi oleh perawatan rambut, dan paling rendah itu ada di tools and brush. Kemudian untuk rating produknya didominasi paling tinggi itu produk rambut juga, dan paling rendahnya itu kita dapat ratingnya paling kecil di bagian skincare, makeup. Kemudian untuk rating and loves-nya itu produk yang paling diminati, dan ratingnya juga kita lihat di sini paling tinggi itu ada makeup, kemudian paling rendahnya juga itu ada di makeup. Nah, dapat dari kita kesimpulkan dari sini bahwa produk yang paling banyak itu diminati dari Sephora itu ialah produk makeup, dan untuk perawatan rambut, dan paling rendah itu ada di tools dan brush. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon ampun. Maaf juga jika kata-kata saya jika ada yang salah atau kurang enak untuk didengarkan. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.